1. Isi Veda. Bagian ini menjelaskan 3 kerangka dasar ajaran agama Hindu yang bersumber dari Veda, yaitu tatwa ajaran tentang filsafat dan kebenaran dasar, keyakinan terhadap Tuhan, Atman, dan karma. Susila ajaran tentang moral dan etika hidup, bagaimana berbuat baik, tidak menyakiti makhluk lain. Acara ajaran tentang tata cara pelaksanaan upacara keagamaan, ritual, yatnya, dan sembahyang. Jadi, isi Veda mencakup 3 bidang utama, pengetahuan, etika, dan praktik keagamaan. 2. Kodifikasi Widya dalam Veda. Kodifikasi berarti pengelompokan atau penyusunan sistematis ajaran Veda. Veda Ruti Wahyu Suci yang didengar langsung oleh Parasi, berisi 4 kitab utama, Geveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Veda SMRTI hasil pemikiran atau ingatan yang menjelaskan ajaran Ruti, seperti Dharma Sastra, Itihasa, dan Purana. Lontar di Indonesia naskah-naskah suci yang berkembang di Nusantara, berisi ajaran Veda dalam bentuk lokal, misalnya Tatwa, Tutur, dan Wariga. Kodifikasi ini menunjukkan bahwa ajaran Veda tersusun secara lengkap dan sistematis, dari wahyu hingga penjelasannya. 3. Brahmawidya dalam Veda. Brahmawidya berarti pengetahuan tentang Tuhan, Brahman. Dalam ajaran Veda, ada 2 pandangan utama tentang Tuhan. Monoteisme meyakini satu Tuhan tertinggi, Ekam Satviprah Bahuda Vadanti, Tuhan satu, tetapi disebut dengan banyak nama. Panteisme melihat bahwa Tuhan hadir dalam segala ciptaan alam semesta. Bagian ini menekankan pemahaman hakikat ketuhanan dalam agama Hindu. 4. Etika dalam Veda. Bagian ini menekankan ajaran perilaku baik dan benar sesuai Dharma. Etika dalam Veda mengajarkan agar manusia hidup dengan penuh kebajikan, tidak menyakiti makhluk lain, jujur, dan berperilaku sesuai dengan satya, ahimsa, dan tapasya. 5. Penerapan ajaran Veda dalam kehidupan. Bagian ini menjelaskan bagaimana ajaran Veda diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam keluarga berbakti kepada orang tua, saling menghormati, melaksanakan sembahyang harian. Dalam masyarakat menjaga keharmonisan, bergotong royong, dan berlaku adil. Ekologi dalam Veda menjaga alam dan lingkungan karena alam dianggap sebagai manifestasi Tuhan. Veda memuat ajaran-ajaran luhur yang menjadi sumber keyakinan umat Hindu di Indonesia, yang dirangkum dalam 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan diibaratkan seperti sebutir telur. Tatwa seperti kuning telur, bagian terdalam, inti keyakinan. Susila seperti putih telur, bagian penyeimbang. Acara seperti kulit telur, bagian luar yang tampak, pelaksanaan nyata. A. Tatwa. Tatwa berarti inti kebenaran atau hakikat sejati. Di India disebut darsana, yang membahas filsafat dan kebenaran abadi, Brahman. Tatwa menjadi landasan teologi dan sumber sastra dari praktik keagamaan Hindu. Cahaya dari tatwa tampak dalam simbol-simbol, upacara, mantra, dan rerajahan. Tatwa dalam ajaran Hindu di Indonesia dikelompokkan menjadi pancarada, yaitu 5 dasar keimanan umat Hindu. Brahman rada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atman rada keyakinan kepada adanya roh, jiwa, dalam setiap makhluk. Karmapala rada keyakinan terhadap hukum sebab akibat perbuatan menentukan hasil. Punarbhava rada keyakinan terhadap reinkarnasi atau kelahiran kembali. Moksa rada keyakinan pada tujuan akhir berupa kebebasan rohani atau persatuan dengan Tuhan. B. Susila. Susila adalah ajaran tentang moral dan etika, sebagai wujud nyata penerapan ajaran agama dalam perilaku sehari-hari. Tujuannya agar manusia hidup sesuai dengan dharma, kebenaran dan kebajikan. Susila berpedoman pada kitab suci Veda, dan antara lain mencakup ajaran Trikaya Parisuda penyucian 3 perbuatan manusia. Manacika, pikiran yang baik. Wacika, perkataan yang baik. Kayika, perbuatan yang baik. Karmapala keyakinan bahwa setiap tindakan memiliki akibat,
baik atau buruk, sesuai perbuatannya. C. Acara. Acara adalah ajaran tentang tradisi dan pelaksanaan keagamaan. Ia menjadi wujud nyata dari tatwa dan susila dalam bentuk kegiatan dan budaya religius. Beberapa ajaran penting dalam acara antara lain. 1. Trina, 3 hutang suci manusia. Manusia memiliki 3 hutang yang wajib dibayar dalam hidupnya. Dewana hutang kepada Tuhan, melalui sembahyang dan niatnya. Sina hutang kepada para guru, pandita, dan si, dengan menuntut ilmu dan berbuat dharma. Piterna hutang kepada orang tua dan leluhur, yang terdiri dari Arira kerta hutang badan, atas kelahiran. Pranadata hutang jiwa, atas kehidupan dan pendidikan. Anadata hutang makanan dan kasih sayang yang diberikan. 2. Pancayajna, 5 persembahan suci. Bentuk persembahan yang dilandasi oleh Rada, Reya, Budi, dan Bakti. Dewa Yajna persembahan kepada Hyang Widi Wasa. Si Yajna persembahan kepada para pandita dan guru suci. Piter Yajna persembahan kepada leluhur dan orang tua. Manusia Yajna persembahan kepada sesama manusia. Buta Yajna persembahan kepada alam dan makhluk hidup untuk menjaga keseimbangan alam semesta. 3. Trihita Karana, 3 penyebab kebahagiaan. Ajaran tentang keharmonisan hidup manusia dengan parahyangan hubungan dengan Tuhan, pawongan hubungan dengan sesama manusia, pelemahan hubungan dengan lingkungan. Veda adalah sumber utama ajaran agama Hindu yang berisi wahyu suci dari Tuhan kepada para resi. Dalam bagan kodifikasi Veda, seluruh isi ajaran suci ini diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Ruti dan Smrti. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara wahyu langsung dari Tuhan dan hasil ingatan atau penjabaran manusia suci berdasarkan wahyu tersebut. Bagian pertama adalah Ruti, yang berarti yang didengar. Ruti berisi wahyu suci yang diterima langsung oleh para si tanpa campur tangan manusia. Ruti terdiri dari 4 kitab utama, yaitu Geveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda, Geveda memuat himne dan pujian kepada para dewa. Samaveda berisi lagu-lagu suci yang dinyanyikan dalam upacara. Yajurveda berisi doa dan petunjuk pelaksanaan upacara korban suci. Atharvaveda memuat doa untuk keselamatan, kesejahteraan, dan penyembuhan. Dari keempat kitab Veda tersebut, muncul bagian penjelasan yang disebut Brahmana yang berisi tuntunan pelaksanaan yajna, korban suci. Kemudian berkembang menjadi Aranyaka yang menguraikan makna simbolik dari upacara keagamaan. Tingkatan tertinggi dari Ruti adalah Upanishad yaitu ajaran filsafat tentang hakikat Tuhan, Brahman, jiwa, Atman, dan tujuan akhir kehidupan yaitu moksa. Dengan demikian, Ruti menjadi dasar utama dalam ajaran teologi dan spiritual Hindu. Bagian kedua adalah Smrti, yang berarti yang diingat. Smrti merupakan penjabaran dan penerapan ajaran Ruti ke dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam Smrti terdapat bagian mantra dan kalpa yang mencakup 6 ilmu bantu untuk memahami Veda yang disebut Vedanga yaitu Iksa ilmu pelafalan, Vyakarana tata bahasa, Nirukta etimologi asal kata, canda ilmu metrum dan irama, Jyotisa ilmu perbintangan, dan kalpa pedoman pelaksanaan upacara.
Selanjutnya dalam SMRTI terdapat asteris Upaveda asteris, yaitu cabang ilmu yang merupakan penerapan nilai-nilai Veda dalam kehidupan praktis. Upaveda terdiri dari 1. Asteris Ayurveda asteris ilmu kesehatan dan pengobatan. 2. Asteris Danurveda asteris, ilmu bela diri dan strategi perang. 3. Asteris Gandharva Veda asteris, ilmu seni musik, tari, dan suara. 4. Asteris Arthasastra asteris, ilmu politik, ekonomi, dan pemerintahan. 5. Asteris Kama Sastra asteris, ilmu tentang keindahan, cinta, dan rasa, serta 6. Asteris Agama asteris, ilmu tentang praktik keagamaan dan pemujaan. Selain itu, dalam SMRTI juga terdapat asteris Itihasa asteris dan asteris Purana asteris. Asteris Itihasa berarti kisah suci seperti asteris Ramayana asteris dan asteris Mahabharata asteris, yang di dalamnya terdapat ajaran moral, etika, dan spiritual. Dalam Mahabharata juga terdapat kitab suci asteris Bhagavad Gita asteris, yang memuat ajaran tentang pengabdian, pengetahuan, dan tindakan benar. Asteris Purana adalah kumpulan cerita keagamaan dan sejarah yang memuat 18 Purana utama berisi nilai-nilai kehidupan berdasarkan Dharma. Bagian terakhir dari SMRTI adalah asteris Nibanda asteris, yaitu kumpulan karya tafsir dan filsafat keagamaan. Di dalamnya terdapat 6 sistem filsafat Hindu yang dikenal dengan asteris Sat Darsana asteris, yaitu asteris Nyaya asteris, logika dan penalaran, asteris Vaisesika asteris, filsafat tentang hakikat benda, asteris Samkhya asteris, hubungan antara roh dan materi, asteris yoga asteris, pengendalian pikiran dan penyatuan dengan Tuhan, asteris mimamsa asteris, tata pelaksanaan dharma, dan asteris Vedanta asteris, filsafat tentang kesadaran tertinggi dan pembebasan. Selain itu, Nibanda juga mencakup kitab-kitab seperti asteris Vedanta Sutra asteris, asteris Tantra asteris, asteris Brahma Sutra asteris, serta asteris lontar-lontar Hindu di Nusantara asteris seperti Ganapati Tattva, Vraspati Tattva, dan teks kearifan lokal seperti Sewaka Dharma dan Lokantara asteris. Dengan demikian, asteris bagan kodifikasi Veda asteris menggambarkan secara runtut bahwa ajaran Hindu berawal dari wahyu suci Tuhan, Ruti, dikembangkan melalui pemikiran Parasi, SMRTI, diterapkan dalam kehidupan nyata melalui berbagai ilmu, Upaveda dan Vedanga, dan dijabarkan secara filosofis dalam Nibanda. Semua bagian ini saling melengkapi untuk menuntun umat manusia menuju keseimbangan hidup duniawi dan spiritual, serta mencapai tujuan akhir yaitu asteris moksa asteris, penyatuan dengan Brahman. Veda SMRTI berarti kitab suci yang disusun berdasarkan ingatan Parasi, orang suci. SMRTI merupakan penjelasan, pengembangan, dan penerapan dari ajaran Veda Ruti agar dapat dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Veda SMRTI terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Vedanga, Angga Veda, batang tubuh Veda. Berisi pengetahuan pendukung untuk memahami dan melaksanakan Veda dengan benar. Iksa, cara pengucapan mantra, fonetik. Vyakarana, tata bahasa, disusun oleh Bhagawan Panini, Astadhyayi. Nirukta, penjelasan makna kata-kata dalam Veda, disusun oleh Bhagawan Yaska. Canda, ilmu tentang lagu atau metrum Veda. Jyotisa, ilmu astronomi dan perhitungan waktu untuk upacara. Kalpa, aturan pelaksanaan upacara dan tata hidup, meliputi Rauta,
Griya, Dharma, dan Ulba Sutra. 2. Upaveda, Veda tambahan, menjelaskan ilmu-ilmu terapan yang dekat dengan Veda, di antaranya Itihasa, kisah epos suci seperti Ramayana dan Mahabharata yang memuat nilai moral dan spiritual. Mahabharata disebut Veda kelima karena banyak mengandung ajaran Dharma. Purana, kisah kuno yang mengandung ajaran keagamaan dan moral. Terdapat 18 Mahapurana dan 18 Upapurana, misalnya Bhagavata Purana, Vishnu Purana, Iva Purana, dan lainnya. Ayurveda, ilmu kedokteran Hindu, membahas kesehatan, pengobatan, serta keseimbangan tubuh dan jiwa. Menjelaskan konsep Tridosa, Vata, Pitta, Kapha, Sapta Dhatu, 7 jaringan tubuh, dan Trimala, zat sisa tubuh. Disusun oleh Agnivesa dalam Caraka Samhita dan dianggap Upaveda dari Geveda. 3. Nibanda, merupakan kitab-kitab hukum, filsafat, dan sosial yang mengatur kehidupan umat agar sesuai dengan Dharma. Contohnya Manava Dharma Sastra dan teks etika keagamaan lainnya, tidak dirinci dalam teksmu tapi termasuk bagian SMRT. Rangkuman materi Arta Sastra, Kama Astra, Nibanda. 1. Arta Sastra, merupakan Upaveda dari Atharva Veda, berisi ilmu politik dan pemerintahan. Pokok ajarannya juga terdapat dalam Mahabharata dan Ramayana dengan sebutan Raja Dharma. Disusun oleh Kautiya, Chanakya, Wisnugupta, pada abad ke-4 SM, disebut Bapak Ilmu Politik Hindu. Penulis lainnya, Manu, Yajnaakya, Yusana, Braspati, Wisalaksa, Bharadwaja, Parasara, dan Sukra, penulis Ukraniti Sastra. 2. Gandharva Veda, merupakan Upaveda dari Samaveda, membahas musik, seni suara, dan tari. Tokohnya, Sadasiva, Brahma, dan Bharata, penulis Natya Sastra. Natya Sastra disebut juga Sata Sahasri. Kitab penting lainnya, Datila, Rasarnawa, Rasaratna Samukaya. Dalam yoga, Iva dikenal sebagai penari ilahi, Nataraja. 3. Kama Astra, membahas tentang rasa, asmara, dan keindahan seni. Ditulis oleh Watsyayana, menjelaskan nilai estetika dan rasa dalam kehidupan manusia. 4. Nibanda, kumpulan kitab filsafat dan teks kebijaksanaan Hindu yang meliputi a. Darsana, Satdarsana, 6 sistem filsafat Hindu. Nyaya, logika dan debat, si Gautama. Vaisesika, sifat dan kekhususan benda, si Kanada. Samkhya, dualisme purusa dan prakrti, si Kapila. Yoga, 8 tahapan pengendalian diri, Astanga Yoga, si Patanjali. Mimamsa, tentang pelaksanaan dharma dan ritual, si Jaimini. Vedanta, ajaran pembebasan, moksa, dan kesadaran diri sejati, si Vyasa. B. Vedanta Sutra, menjelaskan dasar ajaran Vedanta. C. Tantra, membahas energi spiritual dan praktik keagamaan. D. Brahma Sutra, penjabaran filosofis tentang Brahman, Tuhan. E. Lontar Ganapati Tatwa dan Fraspati Tatwa, ajaran kearifan Hindu di Nusantara. F. Teks kearifan lokal Nusantara seperti Lokantara, Sewaka Dharma, Vrati Sasana, Sang Hyang Maha, dan lainnya. Isi Veda dan kodifikasi Veda saling berkaitan erat sebagai satu kesatuan ajaran suci yang menjadi sumber utama kehidupan umat Hindu. Isi Veda terdiri atas 3 kerangka dasar, yaitu Tatwa, Susila, dan Acara. Tatwa memberikan dasar pengetahuan dan keimanan kepada Tuhan, Susila membimbing manusia agar berperilaku benar sesuai Dharma, dan Acara menjadi pedoman pelaksanaan ajaran melalui upacara serta tradisi keagamaan. Sementara itu, kodifikasi Veda menjelaskan pengelompokan dan penjabaran ajaran Veda ke dalam 2 bagian besar, yaitu Ruti, wahyu langsung Tuhan, dan SMRT, penjelasan dan penerapan ajaran Ruti. Dari kedua sumber ini lahir berbagai cabang pengetahuan seperti Upaveda, Vedanga, Itihasa, Purana, serta Nibanda yang membahas aspek kehidupan rohani, moral, sosial, hingga ilmiah. Dengan demikian,
Isi Veda memberikan inti ajaran dan nilai-nilai spiritual, sedangkan kodifikasi Veda memberikan struktur dan sistem penyusunan ilmu agar ajaran tersebut dapat dipahami, dipraktikkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menuju kesejahteraan dan kebebasan rohani, moksha.